saya Dera Trisna Novianto dari kelas 1B Prodi S1 Keperawatan Universitas Muhammadiyah Tasikmalaya. Nah, saya di sini sekarang akan menampilkan sebuah video tentang bagaimana cara memeriksa payudara sendiri agar terhindar dari kanker payudara. Tahukah kalian, di planet ini ada sebuah penyakit yang sangat berbahaya bagi kaum perempuan. 40-100 ribu perempuan di Indonesia terkena penyakit ini. Nah, di negara kita juga ada penyakit yang menjadi momok utama bagi kaum perempuan. Kasus baru ditemukan 49.000 kasus kanker payudara dan kematian 19.750 diakibatkan oleh penyakit ini. Semua perempuan berpotensi terkena penyakit ini selama masa hidupnya. Nah, penyakit ini juga menyebabkan kematian dan perlu diketahui apa itu penyebabnya. Yang pertama itu penyebabnya jika kamu haid pertama di umur kurang dari 12 tahun. Nah, terus menopause di atas 50 tahun. Kemudian melahirkan anak pertama di atas 35 tahun. Kemudian merokok dan terpapar asap rokok. Tidak pernah menyusui anak. Terus pernah operasi payudara. Ada juga ada keluarga yang pernah terkena. Nah, bahkan resiko kamu terkena penyakit ini lebih besar, bisa menyerang siapa saja dan di mana saja dan bisa merenggut nyawa siapa saja. Jika kamu ingin terhindar, kamu harus cerdik. Yang pertama itu kamu harus selalu cek kesehatan rutin. Terus nyahkan asap rokok. Yang ketiga, aktivitas fisik. Yang keempat itu diet seimbang. Dan yang kelima, istirahat yang cukup. Dan penyakit ini bisa disembuhkan jika ditemukan secara dini. Dan kamu tahu caranya bagaimana? Kalian perhatikan dan pahami. Nah, untuk deteksi dini, lakukan periksa payudara sendiri atau sadari. Sebaiknya pemeriksaan payudara dilakukan pada hari ke-7 sampai hari ke-10 yang dihitung sejak mulai haid bagi yang telah menopause. Pemeriksaan dilakukan dengan memilih tanggal yang sama tiap bulannya. Misalkan tanggal 1 tiap bulannya. Ada 9 tanda yang terlihat yang harus kamu waspadai. Yang pertama, penambahan ukuran atau besar yang tidak biasa pada payudara. Yang kedua, salah satu payudara menggantung lebih rendah dari biasanya. Nah, yang ketiga, lakukan seperti lesung pipi pada kulit payudara. Nah, yang keempat, cekungan atau lipatan pada puting atau areola. Nah, yang kelima itu perubahan penampilan pada puting payudara. Nah, yang keenam, keluar cairan dari salah satu puting. Nah, yang ketujuh, ada benjolan pada payudara. Kedelapan, pembesaran kelenjar getah gening pada lipat ketiak atau leher. Nah, yang kesembilan itu pembekakan pada lengan bagian atas. Cara periksa payudara sendiri. Yang pertama, perhatikan kedua payudara. Berdirilah di depan cermin dengan tangan di sisi tubuh dan lihat apakah ada perubahan pada payudara. Lihat perubahan dalam hal bentuk, ukuran, warna kulit, dan jika ada kerutan, lakukan seperti lesung pipi. Nah, yang kedua, perhatikan kembali kedua payudara sambil mengangkat kedua tangan di belakang kepala. Dilanjutkan dengan meletakkan kedua tangan di pinggang sambil menekan agar otot dada berkontraksi. Kemudian bungkukan badan untuk melihat apakah kedua payudara menggantung seimbang. Dengan lembut, tekan masing-masing puting dengan ibu jari dan jari telunjuk untuk melihat apakah ada cairan yang keluar. Nah, yang ketiga, dilakukan perabaan payudara. Pemeriksaan ini dapat dilakukan sambil berdiri atau berbaring. Nah, jika memeriksa payudara sambil berbaring, diletakkan sebuah bantal di bawah pundak sisi payudara yang akan diperiksa. Nah, untuk yang keempat, angkat lengan kiri di bawah kepala. Gunakan permukaan jari tangan kanan, jari telunjuk, jari tengah, dan jari manis untuk menekan payudara kiri. Mulailah dari bagian terluar payudara sampai ke puting susu dengan gerakan melingkar searah jarum jam.
pastikan untuk meraba seluruh permukaan payudara. Nah, untuk yang kelima, rasakan apakah ada terdapat benjolan atau pembekakan. Pastikan untuk memeriksa daerah yang berada di antara payudara di bawah tulang selangka. Angkat lengan kanan di bawah kepala dan ulangi pemeriksaan untuk payudara sebelah kanan dengan menggunakan tangan kiri. Nah, yang keenam, jika payudara biasanya memiliki benjolan, harus diketahui berapa banyak benjolan yang teraba dan beserta lokasinya. Bulan berikutnya harus diperhatikan apakah terdapat perubahan ukuran maupun bentuk benjolan tersebut dibandingkan dengan bulan sebelumnya. Nah, yang ketujuh itu, jika ada cairan dari puting yang tampak seperti darah atau nanah pada payudara, maka harus segera menemui petugas kesehatan untuk memeriksakan diri lebih lanjut. Nah, yang kedelapan itu, gunakan teknik yang sama setiap bulan untuk melakukan sadari untuk mencegah atau mengetahui apakah ada penyakit kanker payudara di tubuh kita. Nah, untuk teman-teman semua masih bilang jangan bermalas-malasan ya untuk melakukan sadari ini untuk mengetahui apakah ada penyakit kanker payudara di dalam tubuh kita. Terima kasih untuk perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.